Shalom semuanya. Di dalam video ini, kita akan mengetahui 5 penyesalan hidup terbesar menurut Yesus yang juga dialami oleh beberapa tokoh di Alkitab yang semasa hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan, agar kita dapat memahami dan menghindari hal-hal ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Penyesalan 1. Tidak menjalani hidup yang bertujuan. Raja Salomo adalah tokoh Alkitab yang telah menyimpang dari tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun dianugerahi kekayaan dan kebijaksanaan oleh Tuhan sebagai imbalan atas kesetiaannya, Salomo akhirnya mengalami kejatuhan, bahkan menjadi penyembah berhala. Dan kita melihat bahwa begitu besar rasa penyesalan yang dirasakan oleh Salomo di masa tua, sehingga dalam kitab Pengkhotbah, Salomo menyimpulkan bahwa dia telah menjalani hidup dengan kesia-siaan belaka. Pengkhotbah 1 ayat 2 tertulis, "Kesia-siaan belaka," kata pengkhotbah, "kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia." Salah satu penyesalan terbesar yang akan dihadapi orang ketika hidup mereka tidak selaras dengan rencana Tuhan adalah perasaan tidak memiliki tujuan hidup. Segala sesuatu adalah sia-sia. Karena kenyataannya, Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang diciptakan secara unik untuk sebuah tujuan ilahi. Efesus 2 ayat 10 tertulis, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Ini berarti Anda dan saya masing-masing mempunyai sebuah kehendak Tuhan yang harus dijalani. Dan setiap orang mempunyai misi yang berbeda-beda. Saya tidak mengetahui misi atau tujuan hidup Anda dari Tuhan. Anda pun tidak tahu misi atau tujuan hidup saya dari Tuhan. Bahkan sesama saudara kandung pun tidak mungkin bisa langsung mengetahui sejak semula apa kehendak Tuhan bagi diri mereka masing-masing. Yang perlu selalu kita ingat, ketika seseorang terus-menerus mengabaikan panggilan misi atau tujuan hidup dari Tuhan, mereka seringkali terlambat menyadari bahwa hidup mereka sesungguhnya jauh lebih dahsyat dari yang mereka kira. Alih-alih melayani Tuhan dan orang lain dengan panggilan misi itu, mereka mungkin mengejar kesenangan atau kesuksesan sementara yang membuat mereka merasa tidak puas atau mungkin malah jatuh dalam keterpurukan akibat didera oleh berbagai macam masalah yang diakibatkan oleh diri sendiri. Jadi sekarang, perkataan Yesus adalah kunci bagi kita semua untuk dapat menemukan tujuan hidup atau kehendak Tuhan atas kita, yakni di Matius 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kata-kata Yesus mengajarkan bahwa tujuan sejati dapat kita temukan saat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Dengan kata lain, dengan kita membaca Alkitab setiap hari untuk memahami kebenaran, lalu berdoa sambil mengucap syukur untuk mendapat damai sejahtera, maka Roh Kudus pelan-pelan akan memberitahu tujuan hidup Anda yang akan membawa sukacita di dalam hati Anda. Maka selanjutnya, selesaikan panggilan hidup Anda dan peliharalah selalu iman, hingga Anda suatu hari di garis finish Anda akan mendapatkan mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepada Anda oleh Tuhan, Sang Hakim yang adil. Haleluya, amin. Penyesalan 2. Mengejar kenikmatan duniawi. Penyesalan lainnya adalah memprioritaskan kenikmatan duniawi daripada menjalin hubungan dengan Tuhan. Alkitab memperingatkan bahwa keinginan duniawi itu cepat berlalu dan membawa kepada kebinasaan. 1 Yohanes 2 ayat 15-16 tertulis, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini." Bukan berarti Tuhan tidak boleh kita senang. Ingat, kita dapat merasakan kesenangan karena memang Tuhan yang merancang tubuh kita. Tetapi yang Tuhan tidak mau dan dapat menimbulkan penyesalan besar di akhir adalah
kita mengganti posisi Tuhan dengan kesenangan kita, yang artinya kita lebih memilih mengejar kenikmatan duniawi lalu melupakan Tuhan. Kisah tentang orang muda yang kaya di Matius 19 ayat 16 menggambarkan penyesalan ini, hingga Yesus berkata di Matius 19 ayat 23-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Karena orang kaya itu ternyata telah menempatkan harta, yakni kenikmatan duniawi, di atas Tuhan, sehingga ia pergi dengan sedih karena keterikatannya pada kekayaan menghalanginya untuk mengikuti Yesus. Jadi mereka yang mengejar kekayaan, ketenaran, atau kesenangan di atas kehidupan rohani, suatu saat akan menyadari bahwa pengejaran ini sudah membuat mereka menjadi hampa. Karena sesungguhnya banyak orang yang terlambat menyadari bahwa hal-hal materi tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa. Hanya dengan kembali kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan sajalah manusia dapat meraih kebahagiaan sejati, bahkan materi, karena Tuhan sanggup. Ingatlah selalu, sampai kapanpun, bahwa hanya Tuhan yang dapat memelihara tubuh, jiwa, maupun roh kita sepanjang waktu. Bahkan maut pun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penyesalan 3, mengabaikan hubungan. Orang-orang yang tidak berada di jalan Tuhan seringkali mengutamakan ambisi pribadi yang mementingkan diri sendiri daripada menjalin hubungan dengan sesama manusia. Ini dapat menyebabkan penyesalan yang mendalam di kemudian hari. Perhatikan Tuhan Yesus yang berkata di Yohanes 13 ayat 34-35. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yesus menyerukan kita untuk saling mengasihi, yakni menjalin hubungan yang didasarkan pada kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena itu, mencerminkan sifat dasar yang wajib dimiliki oleh warga kerajaan Allah. Ketika orang gagal menjalin hubungan mereka dengan keluarga, teman, dan Tuhan, mereka cepat atau lambat akan kehilangan sukacita dan kepuasan yang datang dari berbuat kasih. Contoh klasiknya adalah Raja Saul. Saul dalam Alkitab tidak mau menjalin hubungan baik dengan Daud, meskipun memiliki banyak kesempatan. Kita tahu alasan utama di balik sikap Saul ini adalah cemburu. Saul merasa terancam oleh popularitas Daud yang semakin meningkat. Kemenangan Daud atas Goliat membuatnya menjadi pahlawan di mata rakyat Israel, dan Saul khawatir posisinya sebagai raja terancam. Meskipun memiliki beberapa kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Daud, Saul justru memilih untuk mengejar dan berusaha membunuh Daud. Coba bayangkan jika Saul mau menjalin hubungan baik dengan Daud, sejarah Israel mungkin akan sangat berbeda. Daud dengan kemampuan militernya yang luar biasa bisa menjadi panglima perang yang tangguh bagi Saul, membuat kerajaan Israel lebih kuat dan diberkati. Dan yang paling akan menonjol adalah Saul masih lebih lama menjabat sebagai raja. Jadi teruslah kita berbuat kasih, jalinlah hubungan dengan banyak orang, di mana suatu hari nanti Tuhan dapat memakai hal itu sebagai saluran untuk memberkati Anda. Haleluya, amin. Penyesalan 4, mengabaikan peringatan Tuhan. Di seluruh Alkitab, kita sering menemukan bahwa Tuhan memberikan peringatan kepada mereka yang hendak menyimpang dari jalannya. Penyesalan karena mengabaikan peringatan-peringatan ini menjadi nyata ketika konsekuensi dari ketidaktaatan itu terungkap. Seperti Raja Ahab yang sebelumnya telah diperingatkan oleh Nabi Tuhan kalau dia pergi berperang maka akan mati, tetapi memutuskan untuk tidak menghiraukan peringatan dari Tuhan sehingga dia betul mati bahkan di hari pertama perang. Amsal 1 ayat 32-33 tertulis,
Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Dengan kata lain, bagi siapa yang menolak bimbingan Tuhan, akhirnya akan tertimpa malapetaka. Banyak yang menyadari, tetapi seringkali terlambat, bahwa Tuhan sejak semula telah memberikan peringatan maupun bimbingan menuju jalan keselamatan, tetapi mereka memilih untuk menempuh jalan mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan penyesalan yang mendalam ketika mereka akhirnya menyadari bagaimana penderitaan yang mereka alami adalah hasil dari keputusan buruk yang mereka ambil dulu, yakni mengabaikan peringatan dari Tuhan. Jadi Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang." Ayat ini memberitahukan kita bahwasanya di sepanjang hidup, Roh Kudus akan terus memberikan kita bimbingan. Maka dengarlah terus suaranya. Jika kita tahu bahwa Tuhan sedang memberi peringatan, maka segera taati agar kita tetap aman terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Haleluya, amin. Penyesalan 5, kehilangan kehidupan kekal. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang diberikan oleh Yesus di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, kita melihat bahwa orang kaya itu pada akhirnya dipenuhi dengan penyesalan ketika ia tidak dapat lagi mengubah nasibnya. Ini artinya, menurut Yesus, penyesalan terbesar yang dapat terjadi dalam hidup manusia adalah kehilangan kehidupan kekal bersama Tuhan. Sebab segala dosa dapat diampuni jika orang sempat bertobat pada waktu dia masih hidup. Akan tetapi, bila semasa hidup dia menolak untuk bertobat, maka Yesus akan berkata seperti yang kita baca di Matius 7 ayat 23. "Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Alkitab mengajarkan bahwa mereka yang menolak keselamatan Tuhan melalui Yesus Kristus akan menghadapi perpisahan kekal dari Tuhan. Yesus menawarkan keselamatan sebagai hadiah cuma-cuma, tetapi banyak yang memilih untuk hidup terpisah darinya. Sebagai penutup, pada intinya, Alkitab mendorong setiap kita untuk terus berjalan di jalan Tuhan agar terhindar dari penyesalan-penyesalan terbesar ini. Dengan mencari kehendak Tuhan, hidup dengan tujuan, membina hubungan, mengindahkan peringatannya, dan menerima keselamatan, kita dapat menjalani kehidupan yang bermakna kekal dan terhindar dari penyesalan-penyesalan ini. Tetapi perlu diingat, apapun yang terjadi, kasih karunia Tuhan melimpah atas kita. Meskipun kita mungkin tersesat, Tuhan Yesus akan mencari kita untuk menuntun kembali ke jalan yang benar. Karena Tuhan mengasihi kita jauh melebihi apa yang kita kira, tanpa keraguan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, komen, serta subscribe. Tuhan Yesus memberkati.